الله نور السماوات والأرض. Mulai ya, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Kita lanjutkan kembali pada pembahasan kita yang ke-133. 133 min adhkaril khuruji minal manzil, yaitu di antara doa ketika seorang keluar dari rumah. Kalau kemarin apa doanya? Iya, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ini hampir sama, cuma lafaz berbeda. Baik, kita baca dari perkataan Syekh Abdul Razak Al-Badar. Telah berlalu kita membahas doa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang biasa beliau ucapkan setiap kali keluar dari rumah, yaitu sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dan yang lainnya dari Ummul Mukminin, yaitu Ummu Salamah Hindun Al-Makhzumiyah, istri Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, ma kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min baitihi qat illa rafa'a tarfahu ila sama. Tidaklah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya kecuali beliau mengacungkan ujung jarinya menunjuk ke arah langit begini. Faqala Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udall wa an azilla aw uzal wa an azlima aw uzlam wa an ajhila aw yujhala alayya. Beliau mengucapkan doa ini, ya. Doa ini hafal enggak Ibu? Belum ya? Ya, Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udall wa an azilla aw uzal wa an azlima aw uzlam wa an ajhila aw yujhala alayya. Ya. Nah, hadis ini tadi diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Baik, wakilahuma wa kalamuhu sallallahu alaihi wasallam fi awwal hadzal hadis fihi dalalatun zahiratun ala muwadhabatin nabi. Ucapan Ummu Salamah di awal hadis tadi ini menunjukkan secara zahir bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca doa ini, fi kulli marrah, setiap kali dia keluar dari rumahnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang selalu yang beliau ucapkan. Dan juga di dalam hadis ini menunjukkan ahammiyati muwadhabatil muslim ala hadzal doa. Penting juga kita memperhatikan doa ini setiap kali kita keluar. Fi kulli marratin yakhruju minha fi min baiti ta'assiyan bin nabi. Kita ucapkan juga dalam rangka mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan pada yang demikian terdapat kebaikan, keberkahan, keselamatan dan bahkan ghanimah, rampasan besar, harta rampasan perang, begitu. Maknanya keberuntungan besar. Baik, apa kata Ummu Salamah? Beliau katakan setiap kali beliau keluar dari rumahnya mengangkat jarinya ke atas begini. Apa maksudnya itu, Ibu? Iya, kenapa? Iya, berdoa itu ada dua cara. Yang pertama dengan mengangkat tangan dan menampung, seperti ini. Dan yang sekali lagi dengan cara
berisyarat. Ya, kalau di dalam tasyahud kita berisyarat ini ke bawah saja, mendatar. Nah, dalam kesempatan yang lain seperti berjumat ya khatib begini. Dan juga dalam kali ini Nabi SAW juga begini. Salam. Nah, kenapa? Apa tujuannya ini? Dalala ala uluwillahi ala khalqihi. Ini menunjukkan atas kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala atas makhluknya. Dia menunjuk kepada zat yang maha tinggi, Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dia tunjuk. Wa anna ar-rabbal ladzi nad'uuhu wa nas'aluhu wa narjuhu mustawin ala arsyih ba'inun an khalqi. Bahwa zat, ya Tuhan yang kita berdoa kepadanya, kita meminta, ya, dan kita berharap beristiwa di mana? Di arasy. Ya. Ba'in an khalqihi, jauh dari makhluknya. Allah jauh dari kita, Ibu. Tapi Allah dekat kepada kita. Gimana itu? Sangat dipahami. Kita jauh dari Allah, jarak. Adapun Allah kepada kita dekat. Zatnya dekat. Zatnya jauh, tapi kekuasaan ilmunya yang dekat. Kan gitu. Kalau kita mau menggapai Allah nggak mungkin. Mau apa kendaraannya nggak mungkin. Nggak mungkin. Zat dengan zat Allah itu nggak mungkin kita dapat menjangkaunya jauh. Bagi Allah untuk menggapai makhluknya tidak ada yang jauh. Ya, karena makhluk semuanya ini dekat kepada Allah. Ya. Adapun kita mendekatkan diri kepadanya, maknanya adalah dengan cara beribadah. Ya, taqarrub namanya, mendekatkan diri kepadanya. Nah, ini makna ucapan para ulama salaf tentang ba'inun an khalqihi, yaitu jauh dari makhluknya, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kalian kepada yang maha hidup yang tidak akan mati. Wasabbih bihamdih, bertasbihlah dengan memujinya, wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira. Dan cukuplah dengannya, ya, dia mengetahui dosa-dosa hambanya. Alladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma. Yang dia mengetahui, yang dialah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, fi sittati ayyam, dalam berapa? 6 masa. Tsumma stawa 'alal arsy, kemudian dia beristiwa di arsy. Ini perhatikan, tsumma stawa 'alal arsy, kemudian dia beristiwa di arsy. Ya, Ar-Rahman fas'al bihi khabira. Ya, banyak ayat-ayat yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ya, dan terus ayat yang lainnya menunjukkan akan Allah itu di arsy, Allah tinggi, Allah di langit. Aamintum man fis sama' an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur am amintum man fis sama' an yursila 'alaikum hasibah. Ya, apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di langit? 2 kali Allah sebutkan. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan yakhafuna min fawqihim. Mereka takut kepada Rabb yang ada di atas mereka, yaitu di langit. Maka ya, menunjuk ke langit, mengarahkan, mengacungkan jari ke langit, ya, ini merupakan imanun bi'uluwillah, yaitu iman dengan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kama anna raf'al aidi ila sama' sebagaimana mengangkat tangan ke langit, ya, imanun bi'uluwillah. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafiz Al-Maghrib, yaitu Abu Umar Abdul Bar, ya, di dalam kitabnya At-Tamhid, wa huwa bi sadadi dzikrihil adilla ala uluwillah, ketika dia menyebutkan tentang kemahatinggian Allah, maka apa kata beliau? Wa minal hujjati aidan, di antara juga dalil yang menunjukkan kemahatinggian Allah, ya, bahwa Allah itu ada di atas arasnya, di atas 7 lapis langit, ya, annal muwahhidin ajma'in minal arab wal ajam, bahwa semua para ahli tauhid ya, baik yang orang Arabnya ataupun orang ajamnya, idza qarabahum amrun, apabila mereka ya mendapatkan petaka,
ya, au nazalat bihim syiddah, atau turun kepada mereka bencana, rafa'u wujuhahum ila sama, mereka menengadah ke langit. Ya, sampai orang yang mengingkari Allah di langit pun pasti menengadah ke mana? Ke langit. Begini dia. Kenapa? Fitrah. Fitrah ibu, bahwa Allah yang maha agung, maha perkasa itu di atas. Kalau seandainya mereka konsisten untuk tidak menyebutkan Allah di atas, maka dia tak perlu menunjuk ke atas. Tetapi nggak bisa, fitrah nggak bisa dipungkiri. Ketika dia mendesak seperti ini, secara otomatis dia akan menengadah ke atas. Hanya ustaz-ustaz itu terkenal di Indonesia ini mengingkari Allah di langit. Tapi ketika dia ngomong nyebut Allah, nunjuk juga dia ke atas. Ya, tapi ketika membahas Allah di mana, nggak boleh sebut di atas katanya. Bahkan sampai mereka sebutkan nggak boleh menunjuk Allah itu di atas. Tapi dia sendiri ketika lengah, dia tunjuk ke atas. Itulah fitrah itu. Nggak percaya, coba lihat. Banyak ustaz-ustaz ahlul bid'ah itu begitu. Ya, sesat pun dia, ketika dia takut juga nunjuk ke mana? Ke atas gitu. Ya, kemudian kata beliau yastaghisuna rabbahum tabaraka wa ta'ala. Mereka menengadah ke atas, kenapa? Minta tolong kepada Allah. Wa hadza ashhar wa a'raf indal khassah wal ammah. Inilah yang masyhur, inilah yang dikenal oleh orang-orang khusus dan orang-orang umum. Orang khusus siapa? Kalangan para ulama. Orang umum? Awam. Semua kaum muslimin. Min an yuhtaja fi ila akthar min hikayatihi. Sangat banyak cerita kalau kita mau sebutkan ini. Ya, orang yang menengadahkan ke atas itu li'annahu tirarun lam yu'nihim ya ala ahadin wala ankara alaihim muslim. Ini tidak diingkari oleh seorang pun. Ya, bahkan sekafir-kafirnya orang pun pasti menengadah ke mana? Ke atas. Adapun dalil yang menunjukkan kemahatinggian Allah atas makhluknya sangat banyak dikumpulkan oleh Ibnul Qayyim. Sebanyak berapa dalil coba? Ya banyak, berapa? 2000 dalil. Ya, 2000 dalil yang menunjukkan Allah Maha tinggi. Siapa yang mengingkarinya? Dahulu orang-orang Mu'tazilah. Lalu diikuti oleh orang Asy'ariyah. Sekarang orang NU yang mengingkari sampai hari ini Allah di atas langit itu. Ya, nggak tahu kalau Muhammadiyah apa mengingkari apa enggak. Ya, itu orang NU jelas. Mereka mengingkari Allah berada di arsy. Ya, ini bukan aib bagi mereka, tapi itu keyakinan mereka. Maka saya sebut tadi golongannya. Mereka yang menyebutkan demikian, NU. Ya, karena mereka penganut mazhab Asy'ari. Ya, yang mengingkari keberadaan Allah di mana? Di langit. Yang sahih apa yang disebutkan Quran, yang disebutkan oleh hadis Nabi, yang disebutkan oleh para ulama, oleh sahabat Nabi, bahwa Allah di langit. Nabi SAW menunjuk ke langit. Masa kita katakan nggak boleh menunjuk ke langit? Mereka sebutkan nggak boleh berisyarat ke langit. Kalau bersyarat ke langit, menunjukkan Allah di langit, berarti dia menyebutkan arah bagi Allah. Sementara Allah itu tidak ditunjuk oleh arah. Karena apabila ditunjuk oleh arah, berarti dia makhluk. Berarti dia serupa dengan makhluk. Nabi SAW menunjuk ke mana? Kurang apa Nabi SAW? Ya, kurang apa Nabi alaihi salatu wassalam sehingga dia menunjuk ke langit? Harusnya dia yang mencontohkan kepada kita untuk tidak menunjuk ke langit. Tapi siapa yang menunjuk? Nabi. Sering Nabi SAW menunjuk ke langit berisyarat kepada Allah yang maha tinggi. Begitu. Datang orang-orang sekarang, gak boleh nunjuk ke langit. Ya, berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini kebodohan. Ya, memahami ayat-ayat yang jelas. Nah, kemudian kata beliau,
dalil ini tidak terhitung banyaknya. Wa qad dalla ala uluwillahil kitab was sunnah, yang menunjukkan akas kemahatinggian Allah itu Al-Quran dan Sunnah, dan ijma', fitrah, akal. Dalil Quran banyak, dalil Sunnah banyak, ijma', ya, sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'in, dan orang yang mengikuti agama mereka dengan baik hingga hari ini, semua sepakat mengatakan Allah itu di mana? Di atas aras atau di langit. Fitrah, nggak usah ditanya, fitrah kita lurus. Ya, ketika kita punya masalah, kemana? Ketika kita mengingat Allah, kemana arah? Ke atas, ya apa tidak? Ketika kita sebut Allah, mana terbayang oleh kita kalau bukan ke Yang Maha? Lalu ditunjuk oleh tangan kita, isyarat kepala kita ke atas. Ya, begitu. Ukul, akal, cocok dengan akal. Ya, karena Allah itu maha tinggi. Ya, cocok dengan akal, diterima oleh akal. Adapun permasalahan berarti engkau samakan Allah dengan makhluk. Ya, ini sebenarnya alasan saja untuk mengingkari ayat dan sunnah. Itu aja. Ya, kalau ada orang menyebutkan kalau begitu engkau menyerupakan Allah dengan makhluk, itu hanya alasan untuk mengingkari ayat Quran dan hadis. Itu aja itu. Ya, kalau tidak, harusnya dia terima. Enggaklah mungkin dia mengajarkan Nabi. Nabi yang mengajarkan kita. Ya kan? Kalau dia hidup di masa Nabi, harusnya dia bantah Nabi kan? Hai Nabi, jangan tunjuk ke atas, kau samakan Allah dan makhluk. Ya. Kalau enggak dikatakan dia orang kafir saat itu. Ya. Baik, nah demikian. Kemudian walam majala huna libasti hadhil adillah. Tentunya di sini bukan tempat untuk memaparkan dalil. Wa fi raf'i at-tarfi ila as-sama'i dalala ahammiyat istish'ar muraqabatillah. Mengangkat yaitu ujung jari ke langit ini sebagai ya hal yang menunjukkan pentingnya kita merasakan bahwa kita diawasi oleh Allah yang mana? Yang ada di atas aras, yang selalu melihat kita, hambanya, mengetahui keadaan kita, tak ada yang tersembunyi darinya. Ya, wa anna azimmatal umur biyadi, dan semua urusan perkara ini ada di tangannya. Fa masya'akan wa lam yasha' lam yakun. Ya, apa yang ia inginkan akan terjadi, dan apa yang tidak dia inginkan maka tidak terjadi. Kemudian sabda Nabi SAW tadi menyebutkan Allahumma inni a'udzubika, ini doa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Ya, aku berlindung kepadamu. Sampai pada akhir doa ini tadi, sabaqa bayanu ma'naha wa anha i'tisam billah. Ini jelas bentuk perlindungan kepada Allah, berpegang teguh dengannya, bersandar kepadanya. Ya, wa fi hadzal du'a iltija'un ila Allah bi an yahmiyal 'abda min an yaqa fi syai'in min hadhihi al-umur al-madhkurah. Dan pada doa ini merupakan bentuk yaitu berlindung kepada Allah agar dia menjaga hambanya ya dari terkena ya hal-hal yang ia sebutkan di dalam doa. Tadi kita belum terjemahkan doanya ya. Ya, diperhatikan, kita terjemahkan dulu. Ya, Allahumma inni, ya Allah, aku berlindung kepadamu an adilla au udal. Menyesatkan atau disesatkan. Au azilla au uzal, tergelincir atau digelincirkan. Azlima au uzlam, menzalimi atau dizalimi. Ajhala au yujhala alayya, menjahili orang atau aku dijahili. Ya, menjahili orang atau menjahili orang, membuat orang jahil, ya, atau aku yang dijahili oleh orang lain. Itu arti makna dari doa tersebut. Nah, di sini kata beliau, maknanya seorang yaitu minta perlindungan kepada Allah agar dijaga dari hal-hal yang dia minta pada doa tadi. Ya, tidak sesat atau disesatkan, tidak tergelincir atau menggelincirkan, tidak pula menzalimi dan tidak pula dizalimi,
tidak pula bodoh membodohi orang, tidak pula dia dibodohi oleh orang lain. Ya. Wa minal ma'lum anna man yakhruju min baitihi, dan suatu hal yang diketahui bahwa siapa saja yang keluar dari rumahnya la budda lahu min khurujihi min mukhalatatin nas. Maka mesti dia harus bermuamalah dengan orang, bercampur dengan orang. Ya. Bergaul dengan manusia di luar. Wan nasih li nafsihi yakhafu an yuqtala. Sedangkan orang yang senantiasa mawas diri, ya, orang yang selalu waspada terhadap diri, maka dia tentunya takut tertimpa, ya, hal-hal yang dia sebutkan di dalam hadis tadi atau di dalam perlindungan tadi ketika dia bercampur dan bermuamalah dengan manusia. Ya, kita bermuamalah dengan orang. Ya, bisa jadi dengan kata-kata kita bodoh-bodohin orang. Ya, kita tipu dia, kita jahili dan lain sebagainya, atau kita yang diperlakukan oleh orang demikian. Ya. Oleh karenanya doa ini penting, Ibu. Apalagi pebisnis. Ya, pebisnis yang mungkin dia nanam modal banyak. Keluar, baca doa ini. Supaya dia tidak nipu orang dengan bisnisnya, atau dia tidak ditipu oleh orang. Banyak orang keluar dari rumahnya ketipu, habis selesai. Ya, habis uangnya, kendaraannya, jual belinya. Ya, dan terkadang tiba-tiba dia dijahili oleh orang, dihipnotis dan lain sebagainya. Ya, termasuk hipnotis, Ibu. Salah satu bentuk orang menjahili kita di situ. Ya, agar terhindar dari hal-hal yang demikian, baca doa-doa ini. Kemudian wabil uduli anit tariqil qawim, dan juga agar terhindar dari apa? Sesat jalan. Ya, tersesat di perjalanan, sesat yang nyata maknanya. Sesat memang jalan, dia tak tahu jalan, bisa jadi. Ya, enggak di Batam tempat lain, dia pergi ke tempat orang. Sesat jalan, tapi orang terkadang susah dia keluar dulu. Ya. Sekarang ada Mbah Google. Ya kan, Google Map. Dah pencet, oh dibawa kata kemana-mana juga, sesat juga. Wadzalika, kata beliau, alladhi yanbaghi an yakuna alaihi almuslim, wadzalika qad yakunu muta'alliqan bid-din bi an yadhilla aw yudhal. Bisa jadi itu sesat yang dimaksudkan sini sesat dalam agama, bermuamalah dengan orang. Bisa jadi ada orang punya fikrah sesat. Ya, dan orang itu berbisnis dengan kita. Rupanya dia sisipkan ucapannya dan dia mempunyai ucapan yang apabila orang mendengar masuk syubhat itu. Sesat apa tidak? Balik dia ke rumah, iya juga ya, aku udah lama ngaji situ, aku tak. Akhirnya sesat, masuk aliran Syiah. Innalillah. Ya. Masuk aliran Sufi. Masuk aliran-aliran yang dan lain sebagainya, banyak macam ragamnya. Ada yang mengaku nabi, ada yang mengaku Tuhan. Ya. Nah ini agar kita enggak menyesatkan orang dan juga tidak terdisesatkan oleh orang lain. Atau berkaitan dengan perkara dunia, yaitu menzolimi orang atau dizolimi. Ya. Dengan ucapannya, kata-katanya, muamalahnya. Bisya'nil mukhalatin wal mu'asyarin bi an yazilla aw yuzal. Ya. Dan juga agar bi an yazilla aw yuzal, atau juga tidak ya tergelincir atau menggelincirkan. Ya, dan sampai akhir doa tadi, fasta'adza min jami' hadhil ahwal bi hadhil alfazil balighah. Maka dia berlindung dari semua keadaan-keadaan tersebut dengan lafaz-lafaz yang lafaz ini cocok pada apa yang ia inginkan. An adilla au udal, wa an azlima au uzlam, wa an ajhila au apalagi wa an azilla au uzal, wa an azlima au uzlam, wa an ajhila au yujhala alayya. Ya. Nah ini. Kemudian Allahumma inni a'udzubika an adilla au udal. Fihi ta'awuzun billah minad dalal wa huwa diddul hidayah. Dalam doa ini kita berlindung kepada Allah dari sesat. Yang mana sesat adalah lawan dari hidayah. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan dari sesat. Ya,
yang terkandung di dalamnya talabat taufik lil hidayah, berarti dia minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara umum begini Bu, kita berlindung dari sesat berarti yang kita minta hidayah, hebat tidak? Maknanya gini, tunjukkan aku, begitu. Cuma kita sebutkan sini dengan lawannya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sesat, ya, dan disesatkan orang aku. Maknanya sama dengan ya Allah beri aku hidayah. Ya. Begitu. An adilla ay an adilla fi nafsi. Adapun sesat yang dimaksudkan itu sesat pada dirinya. Ya, hujannya. Baik. Dengar enggak? Sebelum lebat. An azilla au uzal, tergelincir atau digelincirkan. Ya, bi an yahwil insan an tariqil istiqamah. Yang dimaksud di sini adalah yaitu terjatuh dari istiqamah. Selama ini dia konsisten, dia bagus, dia tidak mau mengambil harta haram, dia benci, tapi terkadang karena belum ada kesempatan. Ya nggak Ibu? Ketika ada kesempatan di depan matanya, dia nggak mau ngambil uang orang haram, saya nggak mau. Tapi ketika numpuk uang di depan dia, tapi harus diambil dengan cara yang haram. Banyak nggak orang yang hilang istiqamahnya di situ? Banyak orang-orang tak lurus akal lagi di situ. Jadi seorang yang menjaga dirinya, ya, sebelum dia terkena, yalah kita akui. Tapi kalau dia katakan bahwa dia selamat setelah diuji, nah mungkin dia hebat. Ya, baru orang itu dikatakan orang hebat. Nah, demikian. Kemudian an azlima au uzlam, aku zalim atau dizalimi. Ya. Zalim yaitu ya mengambil harta orang dengan cara yang batil. Ya, menyudutkan orang, menyalahkan orang dan lain sebagainya. Dari berbagai macam bentuk kezaliman yang disengaja. Beda hal kalau tidak disengaja. Nah, kemudian wa qawluhu au uzlam, atau aku dijahili, dizalimi oleh orang, ya, oleh orang lain dengan diambil hartaku, kehormatanku, dipukul dan lain sebagainya. Ini yang kita perlukan di luar Ibu. Apalagi laki-laki bermuamalah dengan orang. Ya. Tukang ojek lagi. Ya, baik ojek mobil ataupun ojek motor. Banyak tantangannya di luar sana. Banyak di antara mereka yang dikerjain, diambil, dirampok, dibunuh orangnya. Ya. Ada kejadian terkadang supirnya pura-pura numpang, terakhir mereka bunuh. Ya. Dibuatnya tujuannya ke daerah suatu yang memang daerah itu daerah apa? Lengang. Ya, tumpang. Ini kejadian. Mungkin 2-3 orang di dalam mobil tersebut. Ya, supirnya sendiri dibuang, dibunuh, dibuang, diikat lehernya di dalamnya. Ya, habis itu apa? Dibuang jasadnya, kemudian mobilnya dibawa di darat sana. Kejadian seperti itu ngeri. Ya, oleh karenanya seorang muslim hendaknya dia berpegang teguh dengan Allah, banyak-banyak berdoa keluar rumah. Ya, mohon kepada Allah dihindarkan dari kejahatan, keburukan orang, kezaliman orang. Ya, atau ketika kita safar dan lain sebagainya. Ya.
dijamret, banyak. Nah, au kata beliau an ajhila au yujhala alayya. Ya, an ajhil yaitu aku berlindung kepadamu ya Allah dari melakukan perbuatan orang-orang jahil. Ya, perbuatan orang jahil apa? Yaitu melakukan perbuatan yang tidak berguna. Ya. Au ajhala al-haq al-wajib alayya. Ya, dan terkadang orang ketika keluar itu ilmu dia tinggal semua, Ibu. Ya. Dia baru hadir ketika berada di majlis. Ketika keluar tinggal ilmunya. Jadi dia kayak orang bodoh. Enggak tahu apa posisi, apa sikap yang harus diambil dalam posisi seperti ini, dia enggak tahu lagi. Seperti orang bodoh sudah. Ya, karena ilmu hanya di kajian. Nah, demikian. Au yujhala alayya, atau aku dibodohi, orang lain yang melakukan perbuatan orang-orang bodoh terhadapku. Ya, dengan sebab itu ya dipermainkan dan lain sebagainya. Nah, ini dari 4 ini kita berlindung. Yang kemungkinan-kemungkinannya seorang mendapatkan ketika dia bermuamalah dengan manusia. Ya. Wa man salima minal ghalat min ghairihi fi syai'in min hadhihi al-khisal, ya, wa min an yaghlidha ma'ahu ghairuhu fi syai'in minha faqad ufiya wa ufiya an-nasu min. Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari semuanya ini, ya, min ghairihi fi syai'in min hadhihi al-khisal, ya, dari semua apa yang dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, wa min an yaghlata ma'ahu ghairuhu, dan juga dilindungi dia berbuat dan dia tidak diperlakukan oleh orang lain, faqad ufiya, maka orang ini berarti termasuk orang yang disebut dengan orang afiat, yang selamat. Ya, wa ufiyan nasu min, dan orang lain pun selamat darinya. Tidak memperlakukan hal itu kepada orang, orang pun tidak memperlakukan hal itu kepadanya. Dan hadis ini di dalamnya merupakan bentuk perlindungan dari hal-hal, ya, minal umur minat tarafain, dari dua sisi kata beliau. Yang pertama tarafil muta'awwiz, yaitu dari sisi orang yang berlindung, ya, wa min tarfis, yang kedua adalah yaitu dari sisi manusia yang ia temui, tidak ada yang ia zalimi, tidak ada orang yang ia jahili dan lain sebagainya. Jadi dia berlindung dari dua, berlindung untuk dirinya dan berlindung untuk orang lain. Ya. Nah, wa kana ba'du salaf yaqulu fi du'aihi, oleh karenanya sebagian para ulama salaf dahulu mereka berkata di dalam doanya, Allahumma sallimni wa sallim minni. Ya Allah, selamatkan, ya, aku dan selamatkan mereka dariku. Ya, maknanya mohon pada Allah dia selamat dari mereka dan mereka selamat darinya. Ya, jangan sampai kita keluar lalu menjahili orang, melakukan sesuatu kepada orang lain. Wa man kana hadza sya'nu saliman, ya, apabila keadaan orang seperti ini selamat dia dan selamat orang lain darinya, fa huwa ala khairin azimin, maka orang inilah yang berada di atas kebaikan yang besar. Fa hadza du'aun azim, ini merupakan doa yang besar yang harus seorang muslim untuk menjaganya setiap kali dia keluar dari rumahnya. Ya, supaya dia tetap senantiasa berlindung, berpegang teguh kepada Allah, ya, dari hal-hal yang dia berlindung tadi. Intinya Ibu, hafal doa ini. Ya, walaupun doa ini semakna dengan doa yang kita baca kemarin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya, maknanya sama, akan tetapi ini lebih rinci. Ya, kita berlindung darinya, an adilla au udal, wa an azilla au uzal, wa an azlima au uzlam, wa an ajhila au yujhala alayya. Itu yang kita khawatirkan ketika kita keluar dari rumah, mau kemana saja, terkhusus ketika bekerja, ya, ketika ada keperluan, ya, apalagi seorang yang ngojek keluarnya, selalu sangat membutuhkan doa-doa seperti ini gitu. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Ini ya doa kita hari ini, wallahu ta'ala alam. Ya, saya rasa cukup dulu ya.
Kita fadhal jika ada yang bertanya waktu panjang. Iya. Tanda ibu-ibu tanyakan. Kalau kita tambah tak cukup waktunya, baik kita tanya jawab. Fadhal. Mana? Yang bibis saja. Ya udah. Kalau ada tulisan bacaan aja. Tidak ada Ustaz. Tidak ada yang tanya. Oh, enggak ada. Handphone saya error. Ustaz, jadi doa yang kemarin disambung lagi dengan doa ini atau Satu-satu. Satu-satu. Kalau enggak ini maka itu. Ya. Karena Nabi SAW itu membacanya secara bergantian. Bukan disambung. Ya, secara bergantian. Itu tadi Ustaz sampaikan cara doanya itu tadi yang pertama. Kalau yang kedua, angkat tangan. Yang begini. Terus Ana ada dengar seperti itu sampai pepetnya lihat Rasulullah. Enggak gini, tapi begini. Ditangkap juga ya. Ustaz? Ya, bukan begini. Pas bentar. Yang sunnah itu ini rapat. Kalau doa itu biasa, dia setinggi bahu aja. Kalau turun dari bahu kayaknya biasanya semangat kurang tuh. Kalau letak di sini itu nggak minta itu. Enggak serius itu. Nggak serius. Terus minta. Nggak ada orang minta duit aja, nggak ada kayak gini. Ada anak-anak minta duit kayak gini, bahkan sampai kayak gini dia minta coba. Ya kan? Nggak ada orang minta minta. Ya, tapi dia minta serius begini, setinggi bahu. Terkadang Nabi SAW begini, terkadang dia adabkan ke mukanya. Ya. Nah, apabila perkaranya tersebut adalah yaitu sangat mendesak dan minta kepada Allah agar segera dikabulkan doa tersebut, maka dia angkat ke langit begini sambil menengadahkan tangan kepalanya. Ya, begitu. Sampai tampak yaitu ketika beliau tidak rapat seperti ini tapi begini. Ya, gitu. Allah taala alam. Yang begini saya nggak jumpai hadisnya, walaupun ada sebagian ahli ilmu saya tengok juga berdoanya begini. Namun beliau sebutkan, kalau nggak salah di awal dulu kita sudah sebutkan tata cara berdoa di buku pertama itu dirapatkan. Sama seperti itu. Hah? Mana yang bertanya? Mereka seperti gimana Ustaz? Mana yang bertanya? Posisi kaki. Ah. Kan anak pernah lihat Oh. dia sambil pulang begini gitu ada. Saya rasa kalau kaki dia tidak ada pembahasan yang saya tahu. Ya, kecuali dalam keadaan duduk, apakah duduknya bersila, ya iftirash atau tawarruk. Silakan. Mana nyaman? Ya, mana nyaman. Bahkan juga boleh berdoa sambil berdiri. Ya, sambil berbaring pun boleh berdoa. Ya, namun sebaik-baiknya dia duduk, tampak seriusnya. Ya, begitu. Allah taala. Ada lagi ibu. Fadhal. Masih banyak lagi. Sudah habis? Habis pertanyaan? Tanyaan bingung apa yang ditanyain ayo. Bingung? Iya, tanya Ustaz. Silakan. Kalau kita berdoa untuk setiap selesai sholat sunnah itu pakai doa yang di zikir pagi atau petang itu Pak Ustaz. Contohnya Boleh? ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfiruka. Boleh. Boleh. Boleh dibaca doa itu walaupun khusus Nabi SAW membacanya pada waktu pagi petang. Selain itu boleh. Karena hajat kita nggak mesti di pagi petang. Ya, boleh kita doa baca pada yang lain. Dan terus doa-doa yang intinya ya cocok diucapkan doa tersebut pada waktunya, maka tak ada masalah dibaca seperti itu. Boleh. Ya. Dan banyak doa pagi petang itu yang cocok. Di antaranya juga apa? Allahumma inni a'udzubika ya minal kasali wa su'il kibr wa a'udzubika min adzabin fil qabri wa adzabin
finnar. Ini bisa dibaca kapan saja, baik dalam salat ataupun dalam doa-doa biasa boleh diucapkan. Ya, dan kemarin saya sebutkan sama ibu, ya, kalau belum banyak hafal doa, beli buku doa, ya, berusaha menghafal satu satu. Ya, demikian. Wallahu ta'ala. Ada lagi? Satu lagi Ustaz. Kalau misalnya kita dalam perjalanan Ustaz, boleh nggak kita zikir dengan subhanallah bihamdi subhanallah. Iya, boleh. Bahkan ada seorang ulama yang ketika safarnya dia tidak bisa membaca, maka dalam perjalanannya menyibukkan diri dengan zikir. Ya, dengan zikir apa saja, baik tasbih, tahmid, takbir atau tahlil, tak ada masalah bagi dia. Kecuali ada zikir-zikir khusus di saat safar, tak ada masalah. Ya, dia baca secara khusus, dan ketika umpamanya tidak ada zikir khusus saat itu, dia boleh berzikir secara umum. Ya, dan dia juga boleh berdoa dalam safarnya, bebas. Ya, boleh tidur juga. Ya, kalau dalam perjalanan jauh, tak ada masalah, bebas. Intinya mengisi waktu dengan kebaikan dan tidak sampai pada sesuatu yang sia-sia. Itu yang diinginkan oleh para ulama. Ya, orang-orang yang tidak menginginkan waktunya habis begitu saja kecuali untuk yang berfaedah. Ya, karena Nabi SAW sebutkan, ya, bahwa nanti pada hari kiamat tidak akan bergeser seorang dari tempatnya kecuali dia akan ditanya 4 hal. Pertama tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Ya, maka jika perkara-perkara yang mubah yang kita lakukan dan bisa diselipkan ketaatan, selipkan ketaatan. Ya, perkara mubah yang kita lakukan, contoh umpamanya kita pergi liburan, kan begitu, bisa menyelipkan hal-hal yang bermanfaat dari perkara-perkara zikir dan lain sebagainya, selipkan supaya perkara mubah itu, ya, ada manfaat pahala yang bisa diperoleh, tidak hanya sia-sia begitu saja, kan begitu. Demikian mereka para ulama ya, dalam mengisi waktu mereka. Ada yang sibukkan dengan membaca, ada yang sibukkan dengan berzikir dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala. Begitu. Silakan. Boleh nggak kita misalnya gini, kita lagi kesel sama anak, udah marah gitu kan, kita bilang astagfirullahaladzim sambil ngomongnya itu sambil menekan gitu, kayak marah gitu. Ya, terus? Itu boleh seperti itu. Maksudnya itu kita kan mohon ampun, tapi ya, nada kita ya, kadang-kadang memang apa namanya itu tidak sesuai apa yang diucapkan dengan keadaan. Dia beristighfar minta ampun dari marahnya, tapi sambil marah. Nanti khawatir yang kurang tepat, itu kurang tepat. Ya, nanti khawatirnya anak-anak ibu itu tandai kalau dia sudah istighfar, itu mau marah itu. Ya. Kalau udah istighfar ibunya, hati-hati ibu marah. Hah? Intinya saya katakan perbuatan itu bukanlah bid'ah, bukan pula dosa, tapi itu adalah apa namanya itu istilahnya gambaran kita lah keadaan seperti itu, keluar begitu saja, ekspresi dia, ya, keluar begitu saja tanpa dia olah, tanpa apa-apa, ya. Tapi terkadang bisa jadi lebih baik daripada kata-kata kutukan. Nahan lisan ini terkadang daripada keluar kata-kata yang tak tidak untuk anak-anak. Tapi kalau bisa seorang saat itu berdoa untuk anaknya, ya, istighfar setelah itu. Kalau ada rasanya salah di dalam menasihati dia, beristighfar sendiri, jangan depan dia. Nah, gitu.
Kalau dalam kondisi seperti itu, emosi memuncak, usaha menahan, tahan dari meluapkan amarah, tidak pula mengatakan kata-kata yang tidak kepada dia. Kalau bisa dan masih sadar, balikkan kata-kata yang harusnya keluar cacian makian, balikkan dengan doa. Semoga engkau, itu kan terserahlah mau apa. Semoga engkau jadi presiden, umpamanya. Ya, jadi ulama lah, jangan presiden. Ya, jadi ulama kamu, coba tengok nanti. Cuma udah payah pula. Ya, jadi settingan astagfirullah, kadang-kadang muka merah, mata membelalak, ya kan, tangan di sini. Akhirnya pertanda ibu marah. Kurang tepat saja. Kurang tepat. Ya Allah Ta'ala. Ustaz, satu lagi. Fadhal. Kalau kita kan memang disenangkan untuk wudhu ya, kapan aja gitu. Sebisa mungkin kalau bisa batal wudhu terus gitu ya. Nah kalau yang wanita haid itu gimana Ustaz? Wudhu untuk wanita haid tak ada guna. Ada guna? Jadi nggak perlu wudhu? Nggak ada tuntunan wanita haid berwudhu, nggak ada. Mau makan, mau minum, makan aja, minum aja. Adapun untuk orang janabat dianjurkan berwudhu sebelum dia mau mandi, itu dapat mengurangi, meringankan hadas, bukan menghilangkan, meringankan. Oleh karena yang Nabi SAW praktekkan, kalau mau tidur dan belum mau mandi dia wudhu, dan itu meringankan hadas. Tapi kalau umpamanya haid, tak ada contoh, ya. Oleh karenanya wanita haid tidak perlu dia untuk makan, ya, atau beraktivitas tak perlu berwudu. Kalau dia berwudu tak ada guna, nggak ada hadas yang hilang. Bersih doang. Iya, nggak ada hadas yang hilang. Ya begitu, Allah Ta'ala. Itu nyambung Ustaz. Kadang-kadang karena kebiasaan kita waktu biasanya saya kan habis batal wudhu langsung wudhu lagi, batal wudhu langsung wudhu lagi. Jadi saat haid pun kita udah lupa dan wudhu terus saja gitu. Kalau umpamanya otomatis, ya perbuatan itu sih nggak dosa. Kan namanya otomatis, kebiasaan tanpa disadari. Iya, cukup kita meyakini bahwa wudhu dia itu tak ada faedah. Kalaupun dia sudah berwudhu tadi, ya tidak ada faedah pada wudhu. Gitu. Allah Ta'ala. Cukup ya, Ibu. Mohon maaf, Ibu yang punya rumah. Ini aja. Oh iya. Enggak, saya tadi ini mau parkir mobil, jadi di depan situ kayaknya pecah apanya, parit. Jadi parit di bawahnya kan parit, di atasnya itu semen. Saya mundur, pecah seukuran ban mobil saya tadi. Kemunduran mobil Ustaz. Iya. Oh. Ya, apa Ustaz? Nanti saya beri sama. Enggak, minta beritahu sama dia nanti, Bu. Nggak tahu dia minta ganti, nanti kasih tahu saya. Gimana Ustaz? Iya. Mana sih? Di ujung. Di situ yang mau jalan ke situ. Perempatan. Di perempatan, cuma yang arah ke sana. Saya mau parkir, nggak ada tempat parkir. Parkir mundur, rupanya jebol. Ya, kita cukupkan ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta